Kemudian sebagai gambaran ya berkaitan dengan sistem, jadi SIM KP kuliah pada tahun ini ya perbedaan mendasar itu ada pada DataSen ya, data terpadu sosioekonomi nasional. Yang mana kalau pada tahun lalu ya kita masih belum menerapkan DataSen. Kami masih menggunakan DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data dari Kemenko PM di situ ya terkait dengan PPKE di situ. Nah, hanya saja untuk tahun ini ya kita sudah ya sejak awal tahun mendapatkan atau menggunakan data berkaitan dengan sosioekonomi ini itu dari DataSen. Datanya sendiri ya bersumber dari BPS ya. Kemudian sebagai mitranya di situ ada Bappenas, ada Kemensos, dan ada Kemenko PM. Jadi ini sistemnya sudah terintegrasi ya. Jadi SIM KP kuliah itu sudah terintegrasi ya. Secara otomatis kalau misalnya teman-teman mendaftar KP kuliah ya itu langsung kami akan peroleh datanya di desil ya, desil teman-teman, datanya dari DataSen. Kemudian kalau misalnya ada update status ya di DataSen gitu kan, ya kita tahu untuk updating status DataSen itu per 3 bulan ya, teman-teman tinggal langsung sinkron saja, tinggal klik tombol sinkron yang ada di SIM KP kuliah untuk memperbarui status dari DataSen. Kenapa DataSen ini penting? Karena ini yang nantinya akan mempengaruhi apakah teman-teman siswa-siswi termasuk dalam kategori yang bebas ya dari biaya pendaftaran atau yang mohon maaf masih harus membayar biaya pendaftaran di situ ya. Kemudian untuk mekanisme di SIM KIP kuliah sendiri ya bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi UTBK SNBT, jadi satu akun KIP kuliah itu bisa digunakan untuk mendaftar SNBP ya. Jadi kita tahu SNBP masih belum pengumuman ya, masih di hari Selasa kalau tidak salah nantinya gitu kan ya. Nah kalau misalnya mohon maaf gagal, itu masih bisa digunakan untuk mendaftar jalur seleksi SNBT ya, yang mana kita sudah buka kemarin. Kemudian mohon maaf kalau misalnya gagal lagi, akun yang sama bisa digunakan untuk mendaftar jalur mandiri. Dan satu akun ini kami berikan kesempatan untuk mendaftar program KIP kuliah selama 3 kali gitu kan ya. Tadi di kebijakan yang eligible untuk ikut program KIP kuliah tahun ini itu adalah lulusan tahun sekarang maksimal 2 tahun sebelumnya. Nah, bagaimana mekanisme untuk pendaftarannya? Jadi harapan kami semuanya mohon tidak melakukan simpan permanen dulu di sistemnya SNPMB. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya, silakan lengkapi berkas. Jadi daftar KIP kuliah, lengkapi berkas, kemudian pilih seleksi UTBK SNBT. Jadi menu seleksi ini ya baru akan muncul setelah berkasnya lengkap. Jadi kalau berkasnya belum lengkap, menu seleksi baik itu SNBP, SNBT atau mandiri itu belum bisa diakses oleh adik-adik semuanya. Jadi mohon ya daftar dulu, lengkapi berkas. Baru nanti setelah muncul menu seleksi silahkan pilih seleksinya. Nah, cukup seperti itu saja. Karena nanti otomatis ya ketika adik-adik memilih seleksi UTBK SNBT, ini sistem akan langsung ya sinkronisasi dengan sistemnya SNPMB. Jadi semudah itu, sederhana itu. Mekanismenya hanya cukup satu klik saja ya. Oke. Kemudian terkait dengan urgensi ya, kenapa harus tidak melakukan finalisasi. Ini sebenarnya juga sudah diinfo juga ya di manual, di panduan sistem ya SNBT bahwa ya wajib bagi teman-teman semuanya itu yang mengikuti program KIP kuliah itu pastikan datanya sudah sinkron dengan KIP kuliah. Bukti sinkronnya gimana? Jadi kalau teman-teman akses di portal SNPMB untuk yang seleksi SNBT itu di bagian biodata, itu kalau sudah berhasil sinkronisasi akan muncul tuh nomor pendaftaran KIP kuliahnya berapa. Nah baru kalau misalnya sudah muncul seperti itu, silakan bisa dilakukan proses finalisasi. Ini perlu kami tekankan ya dari awal,
Karena ya walaupun sebenarnya bisa saja ya nanti ada kebijakan untuk melakukan sinkronisasi di akhir gitu kan ya, tapi ini pasti akan bermasalah ya, pasti akan mengganggu di situ ya bagi teman-teman yang sudah terlanjur ya melakukan simpan permanen ya, tetapi KIP kuliahnya belum daftar gitu ya. Jadi daftar KIP kuliahnya di akhir setelah Anda menyelesaikan di simpan permanen SNPMB-nya. Kemudian bagaimana untuk memilih seleksi ya. Nah, untuk memilih seleksinya seperti saya sampaikan barusan, ini sangat sederhana sekali. Jadi teman-teman tinggal login saja di SIM KIP kuliah, kemudian pilih menu seleksi, kemudian tinggal checklist atau tinggal klik ya tombol daftarkan seleksi. Nah, jadi ketika nanti ini diklik, otomatis ini ada sebagai indikasi ya adik-adik itu mengikuti seleksi UTBK SNBT. Nanti ya secara periodik SIM KIP kuliah akan sinkron dengan SIM SNPMB. Akan muncul data di sini. Ya, kapan adik-adik mengikuti seleksi SNBT, pilihan PT-nya di mana saja, pilihan prodinya juga prodi apa saja, proses sinkronisasinya kapan ya. Termasuk juga ya kami siapkan satu tombol untuk membatalkan status sinkronisasi. Karena mungkin adik-adik berubah pikiran, yang semula memilih ya prodi di bawah Kemdikti-Saintek ternyata hanya ingin ikut ya memilih prodi-prodi yang ada di bawah PT KIN. Jadi kami siapkan juga tombol untuk membatalkan tadi. Hanya saja mohon hati-hati dengan tombol tersebut ya. Oke. Kemudian berikutnya ya data apa saja yang kami kirimkan dengan panitia SNBT. Yang pertama adalah terkait dengan status ya. Status apakah teman-teman peserta KIP kuliah ini termasuk yang mendapatkan subsidi biaya pendaftaran dari kami atau tidak ya. Jadi kalau teman-teman sebagai pemegang KIP Dasmen pada tahun 2025 ya dan terdata di Datasen Desil 1, maka status pembiayaan untuk SNBT-nya itu gratis. Ya, jadi kami yang akan nanti bayarkan untuk biaya pendaftarannya. Tapi juga mohon maaf kalau ternyata teman-teman tidak termasuk yang kategori ini. Ini mau tidak mau memang harus membayar secara mandiri. Kemudian yang kedua, kami juga mengirimkan data terkait dengan flagging prioritas, ya, data terkait dengan status sosioekonomi berdasarkan Datasen yang kami peroleh ya dari Datasen ke panitia SNPMB. Jadi ini bisa diketahui nanti ya bagi pimpinan perguruan tinggi ya untuk bisa melihat kira-kira bagaimana sebaran status sosioekonomi dari peserta KIP kuliah yang memilih PT dan prodi di kampus Bapak Ibu semuanya. Jadi ini semuanya kami kirimkan ke panitia SNPMB. Kemudian catatan penting terakhir ya, untuk peserta SNBT. Yang pertama ya perlu kami tekankan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi di bawah Kemdikti-Saintek. Jadi tidak berlaku untuk PT di bawah PT KIN ya, perguruan tinggi keagamaan Islam nasional situ. Kemudian ingat ya, untuk pendaftaran seleksi UTBK SNBT hanya bisa diperkenankan sekali. Ya, jadi proses memilih, proses daftar itu hanya bisa sekali. Maksudnya bagaimana? Nah, kami kan siapkan situ tombol untuk membatalkan, ya. Nah, untuk membatalkan itu sebenarnya kami juga sudah konfirmasi 2 kali ke teman-teman semuanya.